Hadirin jamaah sekalian, memaknai iman dan Islam dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas daripada dinamika. Bagaimana cara pandang kita menjadi patokan, ukuran untuk mengukur bagaimana perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan hablum minallah, juga tidak melepaskan hubungan dengan sesama makhluk, yakni kita kenal dengan hablum minan nas. Karena itu Allah berikan peringatan kepada kita betapa waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya dimanfaatkan dan tidak satu waktu pun tersia-sia, satu waktu pun terbuang tanpa kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas dari sisi syariat, ibadah mahdoh kepada Allah, kewajiban sholat 5 waktu. Ibadah ghairu mahdoh, kewajiban kepada sesama, memenuhi hak dan kewajiban kepada Allah maupun kepada sesama. Demikian para ulama memaknai makna soleh yang hakikat. Soleh yang sesungguhnya adalah bukan orang tidak pernah melaksanakan kesalahan, tetapi dia melaksanakan kehidupan sebagaimana mestinya, menjadi khalifah fil ardh, memenuhi hak dan kewajiban kepada Allah, memenuhi hak dan kewajiban kepada sesama. Dalam kaitan dengan itu, sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Allah pernah warning, Allah pernah peringatkan kepada kita betapa waktu amat sangat berharga dan tidak bisa kita kembali pulang ke masa yang lalu. Karena itu jadikan masa lalu menjadi pelajaran berharga. Para ulama mengatakan ada hikmah di balik setiap peristiwa. Makna hikmah dalam pengertian sederhana adalah arti yang baik yang menjadikan kita muhasabah, evaluasi untuk bisa memperbaiki apa yang kurang baik, untuk bisa mempertahankan sekaligus meningkatkan apa yang seharusnya kita tingkatkan. Allah berfirman, wal asri, demi masa. Karena waktu begitu berharga, maka Allah peringatkan kepada kita semua tentang kerugian yang dialami oleh setiap manusia. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia pasti dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu, jika dia sudah beriman kepada Allah, melaksanakan iman dengan menjalankan syariat. Wa amilus solihati, tidak cukup beriman ikrar dengan lisan, meyakini dalam hati, melaksanakan dalam perbuatan, tetapi juga mesti istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, setelah kita tahu bagaimana cara melaksanakan amal soleh, tidak lepas dari unsur sosial, saling menasihati dalam keadaan, dalam kebaikan, dalam kebenaran, sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan, meski kita belum menjadi yang terbaik, dan tidak pernah putus asa untuk terus berusaha menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, siapa yang terbaik di sisi Allah tidak melihat dari penampilan zahirnya, tidak melihat ras, suku, bangsa, warna kulit, budi bahasanya, tetapi yang dilihat adalah inna akramakum indallahi atqakum, adalah nilai ketakwaan yang terpancar di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Setelah saling menasihati dalam kebenaran, tidak luput bahwa manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa sengaja. Allah juga berikan peringatan dan pengetahuan kepada kita. Apa yang Allah nyatakan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah lah juga yang menjadikan kehidupan dan kematian adalah ujian yang tidak pernah berhenti sampai ajal tiba. Kehidupan adalah ujian untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya anugerah dari Allah berupa kehidupan. Kematian adalah ujian untuk kita. Akankah, adakah kita mati kembali pulang dalam keadaan bersih seperti di saat kita lahir dulu, kemudian kita istilahkan dengan husnul khatimah. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah lipat gandakan pahala ibadah kita, Allah berkahi dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu menjadi seorang yang beruntung menjadi impian setiap kita. Tidak boleh kita mendapat kerugian yang double, kerugian yang melipat ganda. Dunianya merugi, terlebih akhirat, naudzubillah summa naudzubillah. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini, tidak ada jalan lain kecuali bersyukur, dan tanda bersyukur Allah juga sudah peringatkan kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, bahwa kita lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti apa-apa,
Lalu Allah jadikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan pendengaran kita supaya kita belajar. Allah menjadikan mata kita supaya kita melihat dan belajar. Dan Allah jadikan hati kita untuk dimensi, cara pandang, tempat untuk kita mengingat, menimbang, dan memutuskan bagaimana apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini. Yang pada akhirnya adalah Allah tujukan itu ayat untuk kita la'allakum tashkurun, supaya bersyukur kepada Allah. Singkatnya, bersyukur kepada Allah artinya memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan. Allah berikan kehidupan kita tidak hanya semata-mata menciptakan karena kuasanya, tetapi ada maksud. Sebagaimana kita tahu Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan lain Allah menciptakan kita manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dalam pelaksanaannya Allah berikan jalan yang begitu luas bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ibadah kepada Allah melalui hartanya dan dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Ada orang yang kemudian beramal ibadah melalui kefakirannya, juga Allah bisa jamin masuk surga dengan cepat. Orang yang sebagian memiliki ilmu pengetahuan, Allah jamin diangkat derajat dan masuk surga dalam keadaan tanpa hisab. Demikian kejahilan, orang yang tidak mengerti banyak ilmu tetapi dia mau belajar dalam keadaan jahilnya lalu bertemu dengan Allah, bisa juga masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang dengan melalui kehidupannya semua dijadikan sebagai media. Karena itu Allah berpesan, persiapkanlah bekalmu untuk di akhirat nanti, tetapi jangan tinggalkan bagianmu di dunia. Karena itu motivasi menjadi selaras bahwa kehidupan akhirat adalah sesuatu yang penting, tetapi juga tidak bisa kita tempuh, kita capai kecuali dengan manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Hidup badannya, sehat badannya, juga kita berharap sehat hatinya. Hidup hatinya, jasadnya, juga rohnya. Dan apa yang kita miliki hari ini tidak semata-mata Allah berikan begitu saja, tetapi Allah berikan kesempatan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya yang tujuannya tidak ada lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin jamaah sekalian, di saat kita berucap zikir kalimah thayyibah atau disebut kalimah ikhlas atau disebut kalimah miftahul jannah, la ilaha illallah, maknanya la mawjuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang kita tuju selain Allah. Karena itu la ma'buda illallah, tidak ada yang boleh kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan disiplin ilmu pengetahuan syariat. Sebagaimana Rasulullah adalah orang yang paling taat kepada Allah, Rasulullah juga adalah orang yang paling baik dalam sisi-sisi kehidupan dunia terlebih akhirat. Dan baik secara pribadinya, di tengah keluarganya, di tengah para sahabatnya, bahkan dikenang sampai yaumil akhir. Allah janjikan Rasulullah adalah syafi'un linnas, pemberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan di Jumat yang baik yang berkah ini kita mendapatkan pahala, keutamaan, fadilah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Jumat satu dengan Jumat yang lain adalah penebus dosa antara dua waktu. Maka itu jangan tinggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap membekali diri dengan urusan-urusan masing-masing, profesi dan pekerjaan masing-masing, dengan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan keberkahan baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal alimin al-amilin al-amilin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidal khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha min sima'il lahwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول السند العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة